Bismillahirrahmanirrahim. Angin bertiup dari utara, hendak menuju ke arah selatan. Jawablah salam dari saya, walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta para dai dan daiyah dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat, tantangan dan peluang. Masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika cinta. Pada masa inilah kita mencari dan menentukan jati diri kita, menentukan arah masa depan kita. Untuk itulah masa muda tidak boleh disia-siakan dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai generasi muda terjerumus dalam lubang kemaksiatan yang dapat menghancurkan moral dan nilai-nilai kehidupan. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda-pemudi merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsa dan agamanya. Syekh Mustafa berkata lewat syairnya, inna fi hadis subbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Dari syair tersebut jelaslah sudah bahwa pemuda-pemudi harapan suatu bangsa, di mana merekalah yang akan menggantikan posisi orang-orang terdahulu. Maka sebagai generasi muda, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama ialah belajar dengan sungguh-sungguh. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Jadilah penuntut ilmu yang gigih. Jangan pernah bermalas-malasan belajar. Jika kita bermalas-malasan, bagaimana kita hendak memimpin bangsa ini? Kemana bangsa ini akan kita bawa? Jika kita menginginkan kemajuan bangsa ini, maka kita juga harus menjadi generasi emas yang cerdas. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan ialah meningkatkan keterlibatan sosial, membangun hubungan yang baik dengan sesama, menjalin kerjasama yang erat untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Satu tindakan kecil yang kita lakukan akan memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak. Jadilah agen perubahan yang memberdayakan. Terakhir, yang tak kalah penting, marilah kita menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa kita. Kita adalah bangsa yang kaya akan budaya, adat dan tradisi. Maka para pemuda harus mampu menjadi agen pemersatu bangsa ini. Kita semua adalah bagian dari keberagaman yang indah. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, jika kita bercermin pada zaman sekarang, banyak sekali generasi muda yang menyia-nyiakan masa mudanya, yang kerjanya hanya rebahan di rumah, hobinya nongkrong sana sini, belum lagi yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan lain sebagainya. Sungguh memilukan kondisi pemuda saat ini. Lantas, jika generasi muda hanya berdiam diri dan bermalas-malasan, kepada siapa agama, bangsa, dan negara ini kita titipkan? Sesungguhnya Islam menginginkan para pemuda yang melakukan pergerakan. Ketika terjadi pengerusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, para pemuda tampil untuk memberantasnya. Bukan malah sebaliknya, para pemuda yang menjadi akar permasalahannya. Ketika ada
positif. Para pemuda harus ikut andil menjadi bagian terdepan dalam kegiatan tersebut. Sebagai contoh generasi penerus bangsa, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman. Para pemuda gagah yang pandai membela keyakinan, para pemuda cerdas yang kuat mempertahankan akidah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah kita membuka wawasan, luaskan pikiran untuk bekerja dan beramal demi bangsa yang kita cintai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pengantin cantik memakai renda, renda dipakai banyak permata. Mumpung usia masih muda, mari gunakan dengan bijaksana. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalam.